Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat Ibu Cindrawati Lesmana selaku dosen pengampu mata kuliah komputer grafis struktur bangunan. Saya Gerard Christian Jolin dengan NRP 2121012 bersama rekan saya Yonatan Adi Saputra dengan NRP 2121016 akan mempresentasikan mengenai adaptif komponen atau komponen adaptif dengan bantuan Revit Dynamo Studio. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai Dynamo, terutama Dynamo untuk Revit. Jadi, jika kita lihat definisi Dynamo itu sendiri, menurut Dynamo Primer, Dynamo adalah visual programming tool yang bisa digunakan oleh programmer dan bukan programmer. Scriptingnya membuat program itu secara visual, sehingga Dynamo itu sendiri bisa dipakai untuk software apa saja, tetapi jika yang sudah ada itu adalah pada Revit dan Civil 3. Nah, Dynamo Revit. Untuk pengguna Revit, jangan sedih karena ada programming yang cukup simpel, yaitu Dynamo for Revit, yang bisa diakses pada Revit. Kalau kita lihat bahasa pemrograman yang text-based bentuknya seperti gambar di sebelah kiri, ini termasuk di antaranya VB, C++, dan lain sebagainya. Itu programmingnya seperti yang ada pada gambar sebelah kiri. Termasuk di Revit, sebetulnya kita bisa pakai bahasa pemrograman ini, yaitu dinamakan API, untuk mengakses native command-nya di Revit. Nah, kalau Dynamo itu sendiri, pada gambar sebelah kanan, itu programnya lebih simpel. Jadi di sini ada nodes, dan untuk menghubungkan antara dua nodes ini, ada wire. Ini yang bisa kita sebut adalah visual programming. Dan ini jauh lebih simpel loh, karena bentuknya itu lebih bebas. Kalau misalkan kita ibaratkan dalam bahasa, programming kan juga bahasa kan ya. Kalau ini bahasanya itu yang bentuknya text-based ini, yang pada gambar sebelah kiri itu mungkin memiliki aturan yang lengkap. Sangat sulit untuk dipelajari, dan lumayan susah juga untuk dipelajari. Tetapi pada Dynamo ini, ibaratnya seperti bahasa gaul, dan pakai istilah apa saja, mungkin orang sudah paham. Nah, jadi kapan nih kita perlu pakai Revit yang .NET API atau pakai Dynamo, dan mana sih yang lebih cocok dengan kita? Kalau kita lihat pada Revit.NET API ini khusus untuk programmer, jadi dia harus paham sekali dengan bahasa program. Kalau dia pakai Python, ya dia harus paham mengenai bahasa Python. Nanti programnya itu dihubungkan melalui Revit dengan API. Dynamo ini juga bisa digunakan oleh programmer atau non-programmer yang tidak bisa bahasa pemrograman, dan kita bisa buat program itu sendiri dengan cukup simpel. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh Dynamo dan penggunaan praktisnya itu seperti apa? Dynamo itu sendiri bisa melakukan apa yang tidak dapat dilakukan Revit OOTB. Revit OOTB atau out of the box itu adalah ketika begitu Revit saya install dan saya pakai, itu adalah Revit out of the box. Itu banyak beberapa komen yang ingin kita lakukan tapi nggak ada pada Revit, dan kita bisa buat sendiri pakai Dynamo. Dapat melakukan tugas secara berulang-ulang. Kalau misalkan saya perlu melakukan hal yang sama berulang-ulang, itu bisa saya pakai. Terus selanjutnya ada conversational design dan base dasar generative design. Sebelum menuju ke tutorial dalam pembuatan menggunakan Revit Dynamo Studio, saya akan menjelaskan singkat mengenai desain yang kami angkat dan tema yang kami angkat dalam pembuatan menggunakan Revit Dynamo Studio ini. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang tema yang diangkat oleh kelompok kami, yaitu adalah adaptif komponen. Adaptif komponen itu sendiri atau komponen adaptif merupakan adaptasi dari sistem curtain panel atau sistem gordeng yang berbentuk kotak-kotak dengan basis yang membentuk pola tertentu. Misalnya digunakan pada sistem eksterior atau interior dengan batasan tertentu yang sistemnya bisa bersifat repetitif atau berulang atau juga tidak, tergantung dari penggunanya.
Adaptive komponen juga dibuat dengan memodifikasi titik referensi geometri yang digambar dengan metode snapping atau snapping yang seperti di AutoCAD dan Revit itu, dengan model snappingnya dapat berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi ke titik-titik fleksibel komponen yang ingin digambar. Komponen adaptif ini juga dapat digunakan untuk family dengan bentuk abstrak atau juga dengan konseptual mesh seperti bentuk-bentuk yang abstrak dan pada desain interior eksterior. Untuk bangunan desain yang kami angkat dalam tema adaptive komponen ini, kami mengangkat The Gherkin atau 30S Mary X. 30 First Mary X ini adalah nama jalan di Inggris yang namanya tersebut digunakan sebagai nama gedung pencakar langit yang seperti di gambar itu. Banyak yang menyebutnya juga sebagai Swiss Rebuilding atau juga The Gherkin. Itu hanya penyebutan saja. Jadi gedung yang kami gunakan ini adalah gedung seperti bank yang digunakan di London atau di kota Inggris di sana, digunakan sebagai pusat komersial di distrik keuangan. Bangunan ini memiliki tinggi kira-kira 180 meter dengan total jumlah lantai 41. Di setiap lantai ini celahnya terdapat 6 poros yang berfungsi sebagai sistem ventilasi alami untuk aliran udara masuk yang digunakan seluruh bangunan. Jadi untuk HVAC-nya ini sendiri menarik untuk gedung ini, sehingga dapat kita simpulkan untuk alasan dari kelompok kami mengambil The Gherkin ini, karena bangunan ini selain merupakan landmark yang terkenal di London, bangunan ini juga merupakan contoh arsitektur modern kontemporer kota yang menerapkan smart and green building. Selain hemat dalam penggunaan energinya, bangunan ini juga ramah lingkungan terhadap sekitarnya. The Gherkin ini juga pernah memenangkan penghargaan pencakar langit Emporis pada tahun 2003. Selanjutnya, untuk pendesainan bangunan tersebut dengan dinamo menggunakan model double panel glass sebagai eksterior gedung dengan modelnya facade wall atau model tembok fasad. Desain dinamo ini menggunakan 5 model profil sirkular dengan dimensinya 1:1 skalanya dengan bangunan aslinya. Jadi nanti pas di dinamo Revitnya kita akan mendesainnya menggunakan 5 model profil sirkular dengan radius yang berbeda, dan dimensinya itu kita samakan yaitu 1:1 meter dengan bangunan aslinya. Untuk material sendiri, karena di dinamo itu tidak menjadi satu ya dengan library Revit, jadi di sini saya mengutak-atik dan mengekspor lewat library CAD-nya. Oke, jadi yang pertama adalah semuanya bisa dengan template filenya adalah architectural template, lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah kita change project unitnya ke meter. Kita ubah project unitnya menjadi meter, langsung masuk ke manage dan kita pilih klik dynamo. Nah, di sini adalah tampilan awal dari dynamo. Buat adalah kita akan membuat 5 lingkaran dengan berbeda elevasi dan radius. Maka dari itu kita klik search. Search ini teman-teman bisa klik pada ujung. Tinggal diklik search dan kita pilih point dot. Kita ketikkan kembali yaitu number. Nah, ketikkan kembali number. Setelah number, kita ketikkan kembali pada search. Number ini search kita ketikkan kembali yaitu dengan nama slider atau number slider. Kita hubungkan nodes number slider ini dengan Z. Setelah itu kita akan membuat nodes circle. Nah, hubungkan nodes point by coordinate dengan center point. Setelah itu kita buat kembali yaitu slidernya. Lalu kita dengan radius. Terdapat 2 number slider, lalu kita rename kali dengan nama elevation dan nama radius. Dari program ini, itu yang kecil pada ujung kanan bawah, di sini kita bisa mengatur radiusnya. Pada contoh ini saya akan membuat radius 25. Itu kan langsung terhubung ke Revit karena di sini kita menggunakan dynamo.
Nah, setelah itu kita gabungkan dengan kita beri nama profil 1. Karena panjang dan radius, maka dari itu kita bisa membuat 5 pipeskan dengan CTRL-C, lalu untuk paste-nya kita tinggal klik CTRL-V. Berikut adalah 5 profil yang berbeda. Nah, setelah 5 profil terbentuk, selanjutnya kita akan membuat list. List ini kita ketikkan list pada search. Jangan lupa untuk kita tambahkan item itu menjadi 5 item, karena kita gabungkan 5 circle ini ke dalam list. Nah, kita gabungkan. Setelah digabungkan, kita untuk proses selanjutnya kita klikkan surface. Di sini saya pakai surface-nya by log. Kita gabungkan list tadi permukaan atau surface-nya. Nah, setelah muncul, di sini saya akan klik search kembali. Create a series of a diamond panel ini with a UV grid of 22 dan saya download dengan Launchbox. Jadi teman-teman harus download terlebih dahulu Launchbox untuk mendapatkan panel diamond ini with a UV grid of di sini saya akan menambahkan kode blok, di mana kode blok ini memiliki fungsi di mana pengguna ini memiliki, dan kode blok ini dapat digunakan sebagai angka, strings atau formula. Dan di sini saya menggunakan gridnya itu of kode bloknya itu UU itu yaitu 22 dan V-nya itu adalah 18. Nah, maka akan muncul pola seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat adaptive komponen dengan create new model adaptive. Kita pilih metric generic model adaptive. Lalu klik open. Nah, setelah itu kita ke model, lalu kita pilih poin, dan kita akan membuat 4 poin untuk membuat adaptive. Lalu kita blok 4 lingkaran ini. Nah, di blok. Setelah itu kita pilih make adaptive. Nah, setelah selesai, itu kita pilih align. Kita align adaptive point ini into square or rectangle. Oke. Kita gabungkan 4 points ini untuk 3D snapping dan change-nya itu di checklist. Join up all 4 points using a reference line. Ensure 3D snapping and Oke, untuk langkah selanjutnya adalah gunakan set reference point horizontal surface-nya of adaptive point. Selanjutnya yaitu tempatkan reference point itu pada langkah tersebut. Use set reference plane tool and next place of reference. Ulangi langkah tersebut untuk 3 adaptive point lainnya. Setelah itu filter, kita hanya memilih yaitu reference points, lalu kita klik OK. Pada properties, pada di 650 mm, lalu kita create propertiesnya, kita ganti nama menjadi frame.
ramp offset. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita gunakan untuk menggabungkan 4 reference point ini. Pastikan untuk 3D snapping dan change-nya all 4 reference point again. Ensure the 3D snapping is both are checked. Lalu kita use tab kiri divide the path. Nah, kita pilih menjadi 5. Use the reference line, divide the path into 5. Ulangi langkah tersebut untuk keempat reference lainnya. Setelah itu, kita gabungkan point path tadi atau divide path di seberangnya. Join each of the divide points to the corresponding point upside it. Selanjutnya yaitu adalah kita set work plan tools-nya pada adaptive point. Use the set work plan tools to point as shown. Di sini, lalu select the model line tools. Ensure 3D snapping and change are unchecked. Mirror tools is useful for this. Pasti di snapping dan change-nya itu adalah unchecked dan kita gambar gunakan tools mirror. Nah, setelah itu kita select profilnya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik create form and then klik create form. Setelah itu hide the newly create solid, kita hide, buat profil seperti contoh sebelumnya atau seperti langkah sebelumnya. Di sini saya akan membuat profile on each of the reference line with the additive points. Setelah itu kita select reference line dan profilnya, lalu kita pilih create form. Lalu kita pilih create form, profile, and klik create form. Lakukan langkah tersebut untuk reference line lainnya. Pastikan untuk unhide the structural element. Setelah itu kita select semua elementsnya dan kita langsung klik filter. Lalu kita pilih select all element and filter so only generic model are chosen. Hide this element. Oke, selanjutnya adalah select upper of reference line and select create form. Nah, dan di sini kita pilih yang flat surface. Select the up and select the flat surface option. Setelah itu, select surface-nya dan kita pilih nama glass. Select the surface and create material parameter name glass. And setelah height-nya, nah, kita bisa temporary height. Setelah itu kita klik atau select struktural elemennya dan detail parameternya dengan nama struktur atau structure. Select the structure element and give it a material parameter its structure.
Lalu kita pilih front elemennya dan kita beri nama sama halnya seperti meternya menjadi front. Use the tab key to select parameter name front. Setelah pemaparan yang telah saya sampaikan, saya akan melanjutkan tutorial dari pembuatan dengan Dynamo Studio, yaitu pembuatan The Gherkin Tower, melanjutkan dari rekan saya Yonatan Adisaputra. Jadi di sini sudah ada family filenya. Di sini kita pertama yang akan kita lakukan adalah mengedit dari material tiap bagian-bagian komponen dari family ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita pencet di sini family types. Di sini saya sudah membedakan untuk frame yang mana, glass yang mana, structure yang mana. Untuk mengklik semuanya tinggal kita pencet tab, hold. Ini adalah untuk strukturnya. Untuk ini framingnya, dan untuk glass adalah yang di tengah-tengah framing, di tengah-tengah ini kotak. Di sini kita langsung edit saja untuk materialnya, misalkan frame make di sini. Untuk frame kita gunakan chrome. Di sini ada chrome nggak ya? Kita create new material. Kita pencet ini, kita cari di sini metal. Di sini kita pakai metalnya warna hitam aja, metal black. Misalnya sini saya pakai chrome polished black, apply, oke. Di gelasnya kita pakai glass clear. Untuk strukturnya pakai, di sini belum ada white concrete, jadi kita tambahkan lagi. Create new material, rename. Nah, kita cari di sini concrete. Kita ke sini concrete, di sini ada macam-macam, kita pilih yang light gray. Kita apply, oke. Nah, ini apply, oke dah. Terlihat seperti ini, sudah dikasih material. Framingnya menggunakan metal, strukturnya concrete beton, dan kacanya menggunakan material kaca bening. Baik, setelah kita mengatur material dari tiap family yang akan kita gunakan sebagai eksterior dari tembok bangunan The Gherkin yang akan kita buat, di sini kita bisa lihat dulu untuk materialnya sudah diganti semua, dan untuk finishingnya juga sudah diganti. Untuk strukturnya menggunakan beton, kaca menggunakan material kaca, dan framingnya menggunakan metal seperti yang terlihat di sini. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tentunya ke file Revit-nya, karena ini masih dalam file family-nya. Kita open di sini yang sudah kita beri nama thegherkin.rvt. Kalau family itu RFA belakangnya. Di sini kita klik filenya. Nah, untuk tampilan pertamanya memang tidak muncul untuk di sini. Di sini kita untuk memunculkannya kita pilih manage, di tab manage kita pilih Dynamo. Tunggu beberapa saat, lalu kita di sini klikkan yang open dan pencet file Dynamo yang telah kita buat tadi sebelumnya yang berformat .dyn. Nah, di sini saya mereview sedikit tentang pemrograman atau coding yang telah dibuat oleh rekan saya Yonatan. Jadi di sini dia membuat 5 profil seperti yang telah saya jelaskan juga lewat PPT sebelumnya. 5 profil ini memiliki radiusnya masing-masing dan memiliki elevasinya masing-masing mengikuti skala 1:1 dengan bangunannya. Untuk di sini radiusnya 25, elevasi 0 atau level 1-nya di sini naik, elevasinya naik 80, 160, 174 dan terakhir di 176 dengan diameternya 3 di atas 3 meter. Lalu setelah itu kita menggunakan coding number di sini untuk koordinat X, Y, Z-nya. Di sini
untuk koordinatnya mau diletakkan di mana, yaitu di circle di center radiusnya atau di tengah-tengah jari-jarinya. Lalu dibikin listnya ini untuk kita selanjutnya mau dibikin misalnya cross section atau mau dibikin tampilan apapun itu. Terus itu tergantung kita. Kita bisa juga klik di sini untuk mengatur bangunan yang ada dari hasil pengkodingan kita. Atau juga kita bisa lihat di sini. Sudah ada di file Revit-nya. Nah, untuk mengatur yang ada di Revit ini kita langsung saja atur yang di dinamonya. Di sini saya mengubah sedikit dari rekan saya telah buat karena nodes-nya tidak sesuai, tidak bisa dibaca Revit, jadi saya ubah di sini menjadi Lunchbox Diamond Grid by Face. Ini untuk dapat nodes-nya itu bisa dari sini aja, dari package, search for a package. Ini kita butuh koneksi internet karena mencari paket dari filenya itu kita butuh internet dan download. Di sini kita tinggal search saja yang namanya Lunchbox. Nah, di sini saya sudah mendownload, jadi tinggal install saja yang versi yang sesuai dengan dinamonya. Jadi ini hasil instalan. Tinggal dihubungkan saja untuk kode blok ini, untuk jenis blok yang digunakannya kita tinggal hubungkan ke U dan V-nya, atau UV ini seperti X dan Y, jadi kayak vektor. Untuk surface kita hubungkan dengan cross sectionnya, dan di sini saya juga telah menambahkan nodes adaptive component by points. Jadi untuk meletakkan adaptive componentnya itu tuh untuk di mana tiap poin. Banyak sebenarnya jenisnya. Di sini kita tinggal klik kanan, klikkan adaptive component. Di sini dia bisa berdasarkan tipe, berdasarkan poin, dan berdasarkan lokasi. Nah, sekarang hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tentunya family yang tadi kita buat kita ingin inputkan sebagai material ini atau dari bahan intinya dari eksterior yang bangunan The Gherkin ini. Caranya mudah, kita klik kanan, kita ketikkan family type. Nah, ini kita taruh bebas mau taruh di mana, tapi yang dekat saja biar mudah diakses. Di sini kita cari yang nama file family-nya. Di sini ada berbagai macam family. Nah, ini dia nama family yang telah kita buat sebelumnya, The Gherkin 001. Setelah kita sudah masukkan input datanya atau input family-nya, kita hubungkan. Jadi ini sistemnya seperti sistem algoritma, jadi kita harus masukkan satu-satu di file di dinamo ini. Cara memasukkannya itu dari family type ini kita hubungkan ke family type yang ada di adaptive component sehingga dia bisa merender atau baca dari sistemnya. Setelah terkonek nanti akan muncul dengan sendirinya untuk di file Revit-nya seperti yang ada di sini. Untuk materialnya sama seperti yang telah kita buat sebelumnya di sini, dan kita inputkan sebagai bahan dasar dari bangunannya. Bisa kita lihat di sini menggunakan framingnya metal, kacanya material glass clear. Dan untuk strukturnya juga kita pakai kolom atau konkrit seperti yang di bawah ini. Dan inilah bangunan The Gherkin atau 30 ST Mary X yang kita buat. Sekian dari saya, terima kasih.